Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Diceraikan Saat Jatuh Miskin. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja simak ceritanya sampai selesai. Agni tersinggung dengan penuturan Bimo. Jadi selama ini kamu gak ikhlas? Agni bertanya dengan penuh emosi. Bukan gak ikhlas, tapi Mbak harusnya mikir. Usia sudah cukup untuk menikah, tapi masih aja gak mau menikah. Percuma Mbak ke salon, luluran lama di kamar mandi kalau nggak ada suami. Cakepnya buat siapa? Mulusnya buat siapa? Bimo terus saja menyindir Agni. Kenapa jadi bahas status aku? Wajah penuh emosi kian terlihat jelas. Sudahlah Mbak, aku lelah mau istirahat. Bimo beranjak masuk ke kamar. Sementara Agni memendam kemarahannya. Ia begitu emosi saat sang adik terang-terangan mengatakan hal yang menyebalkan baginya. Pernikahan adalah hal yang tidak mudah untuk menjalaninya. Agni masih saja kesal. Bu Irma mencoba menenangkan sang anak. Jangan diambil hati, dia memang seperti itu. Maklumi saja, Bimo sepertinya banyak pikiran. Bu Irma mencoba menenangkannya. Aku gak terima aja mah. Selama ini dia keberatan dong membiayai kita. Tapi ada benarnya juga ucapan Bimo. Kenapa kamu gak menikah saja? Cari suami kaya pasti enak, saran Bu Irma. Kenapa gak mama aja nikah sama aki-aki tua yang kaya raya dan besok mati ninggalin harta banyak mah? Kini malah wajah Bu Irma yang masam. Agni melangkah meninggalkan sang ibu. Jika berbicara tentang pernikahan, ia kembali berpikir ulang. Agni merebahkan tubuh di ranjang sambil membayangkan sosok pria di restoran Naila. Agam membuatnya tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan pria itu hingga dirinya ingin bertanya pada Marina. Namun ia ragu karena malu. Akan tetapi, jika tidak bertanya, pasti akan terus-menerus memikirkannya. Akhirnya ia mengambil ponsel untuk menelpon Marina. Kamu sudah siap rapat dengan beberapa rekan bisnis kita? Tanya Pak Fadli. Siap Om, seperti yang Om katakan, aku akan bangkit dan membuat mereka menyesal. Pak Fadli begitu senang saat Naila mau ikut bergabung dengan perusahaan. Ia berharap Naila bisa membantunya di sana. Kecerdasan Naila sangat dibutuhkan. Om, perceraian aku dan Bimo harus segera diselesaikan. Aku gak mau menundanya Om. Sudah Om urus. Naila tersenyum dan lega mendengar penuturan sang paman. Ia sudah menyerahkan semuanya dan tinggal menunggu hasil. Kali ini ia bisa tertidur nyaman. Setelah sarapan, ia gegas melangkah mengikuti Pak Fadli ke mobil yang biasa mereka pakai. Sebelumnya ia sudah membaca jika akan ada Marina dalam salah satu peserta rapat sebagai pemilik beberapa persen saham. Mungkin Marina yang akan terkejut lebih dulu. Naila tersenyum puas saat membayangkannya. Kenapa Nay? Tanya Pak Fadli. Lagi ngebayangin aja Om, wajah-wajah penuh penyesalan saat aku kembali menjadi Naila seperti dulu. Good job Nay. Selama ini Pak Fadli sudah memantau keponakannya sejak ayahnya Naila meninggal. Ia melihat ketidakberesan dalam rumah tangga dan kehidupan mereka. Banyak sekali uang yang keluar setiap hari dan pemasukan ke rekening tidak dikenal. Sejak itu Pak Fadli berusaha mencari tahu dan akhirnya memutuskan untuk membuat sandiwara. Awalnya pria itu tidak tega dengan Naila, namun ia yakin keponakannya kuat menghadapi rumah tangganya. Saat ia tahu keluarga Bimo memperlakukan Naila kurang baik, ia langsung bertindak. Semua peserta meeting sudah hadir dan duduk tenang menunggu pemilik perusahaan datang. Pak Fadli datang dan masuk terlebih dahulu, sementara Naila menyusulnya di belakang. Semua mata tertuju pada wanita anggun di hadapan mereka. Naila Syaputri Atmaja.
Mereka sudah tahu dan mengenal wanita itu, keponakan Pak Fadli yang pintar dalam berbisnis. Namun sempat terdengar kabar tidak baik, pengambil alihan perusahaan Naila dan mengakibatkan semua aset ditarik oleh pihak Pak Fadli. Ponsel milik Marina hampir saja terlepas dari tangan saat melihat kedatangan Naila. Ia sampai mengerjapkan mata berulang kali dan tidak percaya. Apa aku salah lihat? Pelayan itu mantan istri Bimo yang jatuh miskin. Kenapa dia bisa ada di sana? Marina menarik nafas panjang dan mencoba tenang saat netra mereka bersirobok. Naila dengan sinis menatap calon istri suaminya itu. Pak Fadli memberikan pengarahan pada Naila untuk berbicara di depan semua kolega. Naila mengangguk dan memulai presentasinya. Naila sangat hebat, berulang kali semua memuji kecerdasan dan kecantikan wanita itu. Namun sayang ia tidak cerdas membaca pikiran orang dan terlalu lama dimanfaatkan oleh sang suami. Tepuk tangan mengakhiri semuanya. Kolega puas dengan presentasi Naila. Begitu juga Marina yang secara tidak langsung memang memuji kecerdasan Naila. Setelah selesai, Naila pamit untuk pergi ke toilet. Marina mengikutinya dengan sengaja dan ingin tahu maksud semuanya yang sedang terjadi. Mengapa Naila berada di depan podium, sedangkan kemarin ia menjadi pelayan di restoran milik Agam. Naila keluar toilet dan sudah ditunggu oleh Marina. Wanita berkemeja merah itu sudah tidak sabar mendengar pengakuan Naila. Naila menatap risih pada Marina. Ia tidak suka dengan rivalnya itu. Dirinya ingin memilih meninggalkannya, tapi Marina memang sengaja menunggu dirinya. "Ada apa kamu di sini?" tanya Naila. "Harusnya saya yang bertanya. Kamu sedang bermain sandiwara apa? Kemarin kamu jadi pelayan. Sekarang kamu jadi pemilik saham terbesar. Yang mana yang benar?" Marina bertanya dengan tingkat keingintahuan yang sangat tinggi. Naila tersenyum sinis. Pintar sekali Marina berbicara padanya. Dirinya pun tidak mengerti drama seperti apa yang dimainkan olehnya. Intinya ia ingin membuat keluarga suaminya menyesal, terutama sang suami yang mencampakkan dirinya. "Aku memang pemilik saham terbesar di sini dan suka-suka aku jika nanti setelah ini aku menjadi pelayan lagi. Apa yang salah?" Lagi, Naila tersenyum sinis. Marina semakin tidak mengerti dengan jalan pikiran Naila. Ia menarik nafas lalu kembali mencoba berbicara. "Kamu pura-pura jatuh miskin." Aku memang jatuh miskin. Tapi itu beberapa waktu yang lalu dan kini semua sudah kembali padaku. Aku gak punya waktu berbicara denganmu. Permisi." Naila sengaja menyenggol bahu Marina hingga ia terpojok di tembok. Marina mendengkus kesal melihat kelakuan Naila. Ia malah tidak mengerti jika Naila malah meminta bercerai dengan Bimo. Dering ponsel membuatnya menerka-nerka. Ia gegas mengangkat telepon dari Agni. Naila kembali ke ruangan barunya. Di sana sudah menunggu Pak Fadli dan Agam. Mereka berdua akan membantu Naila untuk memulai pekerjaan barunya. "Selamat datang, Nay," ucap Agam bersemangat. "Terima kasih, Kak." "Nah, Agam akan membantu kamu untuk memulai semuanya. Om yakin kamu pasti bisa," ujar Pak Fadli. Naila mengangguk dan lega karena ia dibantu dalam mengerjakan beberapa tugasnya. Ia sempat takut jika dirinya tidak mampu melakukan dengan baik pekerjaannya. Pak Fadli meninggalkan mereka berdua. Agam mulai membahas tentang beberapa pekerjaan yang sedang mereka kerjakan. Naila mencerna dengan baik karena penjelasan dari Agam begitu jelas dan membuatnya paham. Namun semakin bersama Agam, ia merasakan sulit bernafas. "Kenapa, Nay?" "Kayaknya makan siang dulu deh, Kak." Naila mencari alasan agar tidak terlalu grogi. Ia gegas mengambil tas dan melangkah keluar ruangan. "Aku gak makan bareng ya," ucap Agam. "Lah, kenapa, Kak?" "Aku janjian makan siang sama Dewi." Seketika jantung Naila berdetak tak karuan. "Oh iya, kangen-kangenan ya?" "Bukan juga, mau bahas masalah pernikahan kita." "Oh, oke,
Setelah pamit, Agam langsung meninggalkan Naila. Sementara Naila hanya bisa menatap punggung pria itu dari kejauhan. Dengan terpaksa ia pergi makan siang sendiri. Ia melangkah tak ada tujuan. Naila berhenti di sebuah restoran Jepang dan memutuskan untuk makan di tempat itu. Nafsu makannya tidak terlalu baik, bahkan sangat buruk. Ia merasa ada yang aneh saat ia bersama Agam dan seperti merasa cemburu. Kenapa sih? Naila bergumam sendiri. Dari kejauhan, Naila melihat dua orang yang ia kenal. Agni dan Marina sedang melangkah masuk ke restoran Jepang yang ia duduki. Marina hendak berbalik arah karena malas bertemu dengan Naila. Namun Agni tidak menyadari dan tetap kekeh mau makan di tempat itu. Agni terkesiap saat melihat sosok Naila dengan dandanan berbeda. Ia terlihat sangat cantik dari biasanya. Naila, kamu ngapain di sini? Tanya Agni. Naila hanya menatap kakak iparnya. Ia malas menjawab pertanyaan dari Agni dan langsung tambah kesal saat Marina ikut menatapnya. Kalau ditanya jawab dong. Aku tahu. Kamu malu kan kalau aku tahu ternyata kamu sedang beralih profesi? Kamu sedang nunggu om-om hidung belang kan? Saking kamu gak punya uang, jadi kamu... Perkataan Agni terhenti saat Naila membungkamnya dengan tamparan keras di pipi. Agni meringis kesakitan sambil memegangi pipinya. Marina menghalau tangan Naila yang hendak menampar Agni lagi. Kamu apa mbak? Kamu yang keterlaluan. Kamu pikir aku serendah itu menjual diri dengan pria hidung belang? Walau aku gak bisa makan, bukan berarti aku mengemis, apalagi memanfaatkan orang lain seperti kalian. Alah, sudah miskin, belagu. Agni kembali mencerca. Mbak, sudah, malu dilihat orang. Marina menatap sekelilingnya. Ia malu karena beberapa orang sudah saling menghujat. Aku gak bisa, Mar. Enak aja dia menampar aku. Dia juga harus menerima apa yang dia lakukan sama aku. Agni hampir saja membuat Naila terjatuh. Untung saja Naila bisa menghindar dan malah Agni yang terjatuh karena dirinya tidak seimbang. Mbak, sudah. Marina kembali mengingatkan. Naila menggeleng melihat kelakuan menjijikan sang kakak ipar. Lebih baik kamu mikir-mikir deh, Mar. Yakin kamu mau punya kakak ipar gak punya malu seperti dia? Naila dengan santai menunjuk wajah Agni dan lalu meninggalkan mereka. Naila benar-benar kesal saat itu. Tangannya gatal ingin menampar mulut jahat Agni. Kalau saja Marina tidak menahannya, mungkin habis sudah Agni menjadi bulan-bulanannya. Marina terus menunduk saat keluar dari restoran Jepang itu. Sementara Agni masih terus mengumpat kasar Naila yang membuat pipinya menjadi merah. Mbak, sudah. Naila juga sudah gak ada. Aku kesal, Mar. Sumpah, kalau kamu gak nahan, aku pasti balas dia. Apalagi coba, kalau bukan menunggu om-om. Dengan dandanan kayak gitu, dari mana dia dapat uang buat beli baju dan tas mahal kalau bukan dari jual diri? Marina hanya diam saja. Ia tidak memberitahu jika Naila sudah kembali dengan hartanya. Ia takut malah nanti Agni kembali mendukung pernikahan Bimo. Gak tahu juga, mungkin sisa barang dia yang dulu bisa jadi kan, Mbak? Gak mungkin, barang-barang mahal dia sudah banyak yang dijual. Marina hanya tersenyum mendengar ucapan Agni. Terngiang di kepalanya tentang ucapan Naila tentang Agni. Namun tidak masalah karena ia akan menikah dengan Bimo. Masalah Agni dan ibunya biar menjadi urusan belakangan. Naila kembali ke kantor dengan wajah kesal. Ia masih emosi dengan perkataan Agni. Bisa-bisanya kakak iparnya itu menuduh ia menjual diri. Ia menghempaskan tubuh di kursi dan memijat pelipisnya. Kepalanya tiba-tiba sakit saat mengingat kejadian itu. Apa Marina belum bicara pada Agni tentang aku yang sekarang? Naila bergumam sendiri. Ia mengambil ponsel dan gegas berfoto di dalam ruang kerjanya. Lalu cepat ia memasang story WA agar dilihat oleh Agni. Pasti wanita barbar itu akan menganga, pikirnya.
Setelah itu Naila kembali mengerjakan beberapa pekerjaannya. Sampai tidak lama panggilan masuk dari Bimo membuat ia menyipitkan mata. Untuk apa dia menelponku? Naila malas dan membiarkan ponselnya terus berdering. Ia tidak mau membuang tenaga untuk bertengkar dengan Bimo. Karena tidak diangkat, Bimo mengirimkan sebuah pesan padanya. "Nay, kamu kerja lagi sekarang? Di mana? Hebat banget ruang kerja kamu. Kalau seperti itu, pasti keluarga aku mau menerima kamu lagi." Naila mengerutkan kening. Ia tidak mengerti dengan jalan pikiran Bimo. Selama ini Bimo mau rujuk kalau dirinya mau bekerja dan membantu menafkahi keluarganya. Sekarang melihat Naila bekerja, Bimo semangat mengajaknya rujuk dan memastikan jika keluarganya akan menerima dirinya lagi. Naila menggeleng. Dia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan kembali pada sang suami. Tekadnya sudah bulat untuk berpisah karena dirinya tidak mau dimanfaatkan. Sungguh memalukan Bimo bersikap seperti itu. "Walau menjadi kaya lagi, aku gak akan mau kembali sama kamu. Lupa dia bagaimana menalakku dulu." Naila bergumam sendiri. Dirinya sangat menyesali pernikahan dengan Bimo. Mulut manis sang mertua pun sangat ia sesalkan. Dulu saat masih menjadi kaya raya, saat menjadi istri Bimo, Bu Irma begitu memuji dirinya. Setiap hari selalu memuji kecantikan menantu kesayangannya, mengajaknya ke salon dengan alasan ingin lebih akrab dengan Naila. Padahal ia ingin dibayarin ke salon. Belum lagi Agni yang hobi belanja. Ia selalu saja menatap indah semua pakaian yang dimiliki Naila dan ujung-ujungnya meminta uang untuk membelinya. Bodoh banget sih aku ini. Naila menyandarkan tubuhnya di kursi kerja. Lagi-lagi harusnya ia sadar saat Bimo ingin memintanya mengalihkan beberapa aset kekayaan untuknya. Untung saja hal itu belum terjadi karena dirinya masih sibuk. Agni seperti tidak percaya melihat status Naila di story WA miliknya. Ia berulang kali memperbesar dan meyakinkan jika itu memang Naila. Baju yang digunakan sama seperti tadi. Begitu juga riasan wajah. Namun Agni berpikir Naila sedang ada di mana. "Lihat apa sih Ni?" tanya Bu Irma. "Mah, coba lihat deh." Agni bergegas menghampiri sang ibu dan memperlihatkan foto Naila. Bu Irma terkesiap melihat Naila yang seperti orang kaya. "Itu Naila?" "Iya, tadi siang aku ketemu dia mah. Kukira dia sedang menunggu pria hidung belang. Benci aku, dia malah menamparku mah." "Dia berani menampar kamu?" "Iya mah, kita harus buat perhitungan buat si gembel itu. Bisa saja itu kantor dari om-om hidung belang. Bener gak? Gak mungkin deh, Naila gak seperti itu." Tiba-tiba saja Bimo masuk dan membantah semua perkataan sang kakak. Dirinya yakin Naila sudah kembali kaya raya. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Agni. Namun ia belum mendapat jawaban pasti karena Naila tidak mau memberikan balasan. "Aku yakin Naila kembali kaya raya." "Alah, jangan mimpi kamu. Sudah jelas dia jadi gembel. Kamu jangan mau ditipu, Bimo. Dia seperti itu biar kamu kembali sama dia. Pokoknya Mbak Agni gak setuju," ujar Agni menolak. "Mbak, Bimo gak bercanda. Serius, sepertinya dia kembali kaya Mbak. Coba besok kita cari tahu." "Nah, benar. Sepertinya kita cari tahu dulu aja," Bu Irma bersemangat. Agni memonyongkan bibir. Ia tidak sependapat dengan Bimo. Malah ia berpikir untuk mempercepat pernikahan Marina dan Bimo. Tidak usah memikirkan Naila yang sudah jelas tidak kaya raya. "Lebih baik kamu cepat menikah sama Marina, Bim, daripada mikirin si Naila. Gak penting kan?" Mendengar ucapan sang kakak, wajah Bimo menjadi masam. Ia tidak suka dengan aturan sang kakak. Hidupnya bukan orang lain yang memilihkannya. Pernikahan dengan Marina pun akan terjadi jika ia mau. "Mbak, lebih baik gak usah mikirin aku deh. Lebih baik Mbak diam," ujar Bimo. "Kamu tuh sekarang susah ya dibilangin. Kalau bukan bantuan Mbak juga, dulu kamu gak akan bisa nikah sama Naila. Sekarang pun dengan Marina juga Mbak yang bantuin." "Iya, tapi karena Mbak juga akan mendapatkan untung kan?" Bimo begitu sinis pada sang kakak.
Sementara Bu Irma mencoba melerai pertengkaran sang anak. Benar kata Agni Bim, menikah sama Marina saja. Dia sudah pasti kok banyak uang. Siapa tahu Naila itu hanya memancing kita. Taunya masih miskin. Ogah mama punya menantu miskin. Bu Irma mengangkat bahu. Sudah pasti dirinya akan memilih Marina untuk menjadi menantunya. Bimo memilih keluar rumah. Ia duduk di teras sambil menghisap rokok. Udara dingin membuat ia semakin rindu dengan Naila. Namun benar kata sang ibu, siapa tahu Naila hanya berpose dan meminjam kantor temannya dan berpura-pura menjadi kaya kembali. Naila sibuk dengan persiapan butik barunya. Berbagai pakaian cantik tersedia di tempat itu. Naila puas dengan hasil kerja semua karyawannya, dari mulai dekor rumah dan lain-lain. Dirinya tidak sabar untuk membungkam mulut mereka. Sepertinya belum ada komentar tentang dirinya. Namun Bimo sudah mengajak kembali rujuk. Naila berpikir harusnya Marina sudah memberitahu mereka. Namun sepertinya Marina enggan untuk memberitahukan dengan alasan tertentu. Naila kembali mendapatkan pesan dari Bimo. Pria itu kembali menanyakan tentang foto di ponselnya. "Nay, foto statusmu benar di ruang kerjamu atau hanya untuk berpose saja seolah-olah kamu kembali kaya? Ini orang bodoh apa gimana sih?" Naila bergumam dan mendengkus kesal. Ia tidak berniat membalasnya karena besok Bimo akan mendapatkan kejutan dari pengadilan agama. Bimo melempar kasar amplop coklat yang baru saja datang di antar kurir. Ia menyesal membacanya dan ternyata itu adalah surat gugatan perceraian dari Naila. Ia geram kenapa harus dia yang mengirimkannya. Harusnya dirinya, tetapi ia pun tidak mau keluar uang untuk mengajukan gugatan itu. Bu Irma memperhatikan sang anak. Ia baru saja keluar dari kamar dan melihat Bimo mengamuk kesal. Ia menghampiri dan mengambil berkas itu. "Dari pengadilan agama?" "Ya mah." Bu Irma membaca surat gugatan itu, lalu tersenyum. Akhirnya Naila mengirimkan gugatan itu tanpa perlu mereka yang mengajukan. "Bagus, kamu bisa menikah dengan Marina secepatnya. Kalau perlu jangan datang, biar cepet tuh prosesnya. Gimana ide mama?" "Sama sekali nggak memberi solusi," ungkap Bimo. "Kok kamu bicara seperti itu? Kamu nggak mau cerai dari Naila?" tanya Bu Irma. "Bukan begitu, tapi dia punya uang dari mana menggugatku?" "Nggak usah diambil pusing, Bim." Bimo gemas sendiri dengan kelakuan sang ibu yang sama saja dengan sang kakak. Mereka sangat menginginkan perceraiannya dengan Naila agar dirinya bisa cepat menikah dengan Marina. Ia tak habis pikir hidupnya penuh dengan drama seperti itu. Naila bergegas menemui Agam di rumahnya. Namun saat ia sampai, Dewi calon istri Agam keluar dengan berlinang air mata. Saat bertemu dengan Naila, sosok Dewi menatap penuh kebencian padanya. Agam menuju halaman dan bingung sudah ada Naila saat itu. "Benar dugaanku kan? Kalian pasti ada sesuatu." Dewi menatap tajam Naila yang sama sekali tidak tahu apapun. "Dew, maaf, jangan sangkut pautkan sama Naila. Dia nggak tahu apa-apa, Dew. Ini murni kesalahanku. Tolong maafkan aku." Agam memohon dan mencoba menggenggam tangan Dewi, tetapi wanita itu menepisnya. Naila hanya menatap bingung dan memilih berbalik badan lalu melangkah ke mobil. Namun langkahnya tertahan saat Dewi memanggilnya. "Tunggu, jangan pura-pura polos. Kamu datang ke sini untuk merusak semua kebahagiaan aku, Nay." Dewi berteriak hingga membuat Naila terkesiap. Sungguh ia sama sekali tidak mengerti, tetapi ucapan Dewi sangat menyinggung dirinya. Ia memutuskan kembali untuk meluruskan masalah. "Aku sama sekali nggak mengerti. Aku datang ke sini untuk mengantarkan berkas yang dititipkan oleh Om Fadli. Sengaja aku mengantarkannya karena sekalian jalan." "Mana ada maling aku," oceh Dewi. "Kak, ini kenapa sebenarnya? Aku sama sekali nggak ngerti, tapi disalahkan." Naila meminta penjelasan pada Agam tentang tudingan padanya.
Agam mengusap wajah dengan kasar. Kesalahan terbesarnya adalah salah menyebut nama dan begitu banyak potret Naila di ponsel miliknya. Dewi tidak sengaja melihat semua itu dan saat itu pun Agam salah memanggil nama. Wanita yang akan dinikahinya pun curiga dan mulai bertanya-tanya. Ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Coba kamu jelaskan yang benar, Gam. Bukannya di galeri ponsel kamu isinya foto Naila. Dan sudah berulang kali kamu salah menyebut nama. Apa namanya? Dewi terus saja mencerca tanpa memberi jeda Agam untuk menjelaskan. Naila seolah-olah tidak percaya jika Agam seperti yang dikatakan Dewi. Ia menganggap Agam sebagai kakaknya walaupun terkadang ada sesuatu yang aneh di hatinya. Aku seperti orang bodoh di antara kalian. Dewi bergegas meninggalkan rumah Agam dan langsung masuk mobil lalu melaju dengan kencang. Naila menatap terkesiap. Ia masih heran tetapi sedikit tahu maksud dari Dewi. Aku hanya datang untuk mengantar ini dan aku bukan perusak seperti yang dikatakan Dewi. Permisi, Kak. Nay, dengerin aku. Naila tidak peduli, ia tidak mau sakit untuk kedua kalinya. Dirinya tidak peduli dengan panggilan Agam dan tidak mau mendengar penjelasannya lagi. Ia terburu-buru datang ke pembukaan butiknya. Semua orang sudah menunggu kedatangan Naila. Ia gegas masuk dan mempersiapkan semuanya. Pembukaan kali ini diadakan diskon besar-besaran untuk menarik pengunjung. Ia pun akan memperkenalkan dirinya sebagai owner butik itu. Ia menatap takjub rancangan indah baju-baju yang akan di-sale hari itu. Wajah sumringah begitu terpancar dari wajah Naila. Bu Ningsih datang menemani keponakannya, lalu memberikan support untuk peresmian butiknya kali ini. Semangat ya sayang. Makasih tante. Sementara itu di antara pengunjung yang menunggu sale besar-besaran butik itu ada Marina dan keluarga Bimo. Mereka sengaja datang karena melihat info di Instagram kalau ada pembukaan butik baru. Agni begitu antusias dan mengajak Marina agar calon adik iparnya itu mau membelikan beberapa baju untuknya. Sementara Bu Irma juga sama seperti Agni. Marina sadar jika mereka sengaja untuk meminta sesuatu darinya. Namun ia masih bisa berbaik hati karena untuk mencari muka di depan mereka. Itu pun agar upayanya bisa berhasil menikah dengan Bimo. Ayo Mar, sudah mulai pembukaannya, ujar Agni. Iya, ayo Mbak. Mereka bergegas masuk cepat untuk berburu diskon. Namun netra Agni terperangah saat melihat wajah Naila ada di depan. Naila, lagi apa? Tanya Bu Irma. Iya, ngapain dia ya? Agni menambahi. Marina terdiam. Ia sudah tahu jika Naila kembali kaya raya, namun sengaja dirinya menutupi dari calon mertuanya. Agni terus menatap Naila yang sudah memperkenalkan diri sebagai owner butik itu. Bu Irma begitu lemas hingga ia duduk di kursi. Bu Irma masih syok melihat Naila kini berjaya kembali. Ia tidak mampu berbicara apapun karena berpikir Naila sudah kembali kaya. Dan benar perkataan Bimo, jika istrinya kembali kaya raya. Namun Agni kemarin berbicara jika Naila simpanan om-om. Mama gak mimpi kan? Enggak mah. Agni dan Bu Irma masih tidak percaya. Bagaimana bisa setelah mengusir Naila ternyata wanita itu masih kaya raya? Mar, apa benar Naila pemilik butik ini? Agni bertanya pada Marina. Marina mengangguk terpaksa. Bagaimana menjelaskannya tapi ia pura-pura baru tahu tentang Naila. Aku juga baru tahu, sama seperti kalian. Marina memastikan jika mereka tidak curiga. Marina takut Bu Irma malah kembali berpihak pada Naila. Gegas ia menenangkan mereka dengan bersikap tenang. Tenang aja, kalian pura-pura biasa aja. Nanti malah dia yang lunjak. Kalian bisa pilih kok baju yang paling kalian suka. Nanti semua aku yang bayar. Bu Irma dan Agni seketika kembali segar. Mereka melupakan keterkejutannya pada Naila. Saat mendengar Marina akan memberikannya baju, mereka langsung bangkit dan bersemangat lagi. Kamu memang calon menantu idaman Mama. Iya dong, Mah.
Marina senang karena Bu Irma mengatakan dirinya calon menantu. Intinya, wanita itu akan tetap menikahkan anaknya dengan dirinya. Bimo pasti menjadi miliknya dengan cara Marina menarik perhatian keluarganya yang matre. Agni menatap sengit Naila yang menghampiri beberapa pengunjung. Netra Naila bersirobok dengan kakak iparnya itu. Ternyata kamu baik hati sekali, Marina. Pasti Mama dan Mbak Agni langsung menikahkan kamu dengan Bimo kalau kamu membelikan barang yang mereka suka. Ejek Naila sengaja. Jangan sombong kamu. Bimo mencintai aku dan akan menikah denganku. Kamu lupa kalau dia sendiri yang mengenalkan aku padamu. Dengan angkuh Marina berbicara seperti itu. Namun di hati wanita itu begitu dongkol dengan cibiran Naila. Jangan dengarkan dia, Mar, ucap Bu Irma. Naila kembali tersenyum. Silakan berbelanja dan jangan lupa besok aku juga mau launching kafe baruku. Kalau kalian mau makan gratis, bilang saja besok pada karyawanku kalau kalian mantan mertua dan kakak ipar saya, Naila. Wajah kedua wanita yang pernah menindasnya langsung memerah karena malu. Sementara Naila terkikik melihat keduanya seperti itu. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.